Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan siap belajar sejarah dengan bulaha. Nah, masih mempelajari kompetensi dasar 3.4, yaitu tentang corak kehidupan manusia praksara Indonesia. Nah, bab yang akan kita pelajari adalah tentang kebudayaan Neolitikum atau kebudayaan bercocok tanam tingkat sederhana. Tanda dimulainya kebudayaan Neolitikum itu adalah kedatangan ras Proto-Melayu atau Melayu tua yang datang dari kawasan Vietnam dengan membawa kebudayaan Dongson atau yang dikenal dengan nama kebudayaan pertanian. Nah, di sini ada peta yang menunjukkan jalur kedatangan dari ras Proto-Melayu. Jadi ada dua jalur yang dilalui. Yang pertama adalah jalur barat, yaitu melalui Yunan, Vietnam, Thailand, Malaysia, kemudian menuju Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan juga Flores. Kemudian ada yang kedua yaitu jalur timur melalui Yunan, Vietnam, Thailand, Filipina, kemudian menuju wilayah Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, Halmahera, dan juga Papua. Nah, masyarakat Proto-Melayu yang datang dari Vietnam, jadi mereka asalnya itu dari Yunan ya. Yunan itu adalah salah satu wilayah yang berada di Cina. Kemudian mereka menetap di Vietnam dan berbaur dengan masyarakat Vietnam sehingga menghasilkan kebudayaan baru yang dikenal dengan kebudayaan Dongson atau pertanian. Nah, kebudayaan itu terus dikembangkan sampai kepada Indonesia. Nah, hari ini kita masih bisa menjumpai ras Proto-Melayu itu seperti suku bangsa yang ada di Indonesia seperti suku Dayak, suku Toraja, suku Batak, dan juga suku Papua. Nah, bagaimana mereka bertahan hidup? Oke, jadi karena masyarakat praaksara pada masa Neolitikum itu sudah mengenal pertanian, maka mereka mulai hidup menetap. Mereka mulai membuat perkampungan dan kemudian rumahnya atau tempat tinggalnya itu terbuat dari kayu dan juga bambu. Kemudian mereka juga mengenal sistem pembagian kerja. Sebenarnya ini sudah dikenal dari masa Paleolitikum maupun Mesolitikum ya. Tapi di zaman Neolitikum, pembagian kerja ini juga masih digunakan, di mana para pria itu melakukan kegiatan berburu dan perempuan itu meramu atau mengumpulkan makanan sekaligus mencari ikan. Kemudian karena masyarakat Neolitikum telah mengenal kehidupan menetap, maka mereka butuh seorang pemimpin. Oleh karena itu, mereka memilih pemimpin yang dikenal dengan istilah primus inter pares atau kepala suku. Dan lebih pentingnya, pada masa Neolitikum, masyarakat praaksara itu telah mengenal sistem gotong royong seperti menebang hutan. Ingat ya, tapi di sini menebang hutannya pilih-pilih, bukan langsung ditebang semua. Kemudian membakar semak belukar, menabur benih, memetik hasil, membuat gerabah, tukar menukar, berburu, dan juga menangkap ikan. Hasil kebudayaan yang ditinggalkan itu adalah beliung persegi, kapal lonjong, alat obsidian, mata panah, gerabah, alat memukul dari kayu, juga perhiasan yang terbuat dari batu. Nah, kalau kita bandingkan dengan masa sebelumnya yaitu di masa Paleo maupun Meso, kita dapat melihat perubahan alat-alatnya. Kalau di masa Meso dan juga Paleo, batunya itu masih kasar dan berukuran besar, maka di masa Neolitikum batunya sudah lebih kecil dan telah mengenal sistem pengampelasan atau dihaluskan, sehingga alat-alat yang terbuat pada masa Neolitikum, alatnya itu berukuran lebih kecil dan juga telah dihaluskan. Seperti itu.
Yang paling penting dari masa Neolitikum ini menjadi babak baru bagi kepercayaan masyarakat Indonesia. Jadi mereka sudah mengenal kepercayaan yang dikenal dengan nama animisme dan juga dinamisme. Nah, animisme itu adalah kepercayaan terhadap segala sesuatu di bumi ini memiliki roh, entah itu gunung, sungai, gua, pohon, batu, dan lain sebagainya. Mereka meyakini bahwa di tempat-tempat tertentu itu memiliki roh atau ada penunggunya. Nah, apakah hari ini masih ada? Tentunya. Jadi kita dapat melihat proses sekaten yang masih dilaksanakan oleh Kesultanan Mataram, yaitu Yogyakarta, dan juga Kesultanan Solo. Kemudian dinamisme. Nah, mereka percaya bahwa setiap benda itu memiliki kekuatan magis. Kalau zaman dulu pasti berupa batu-batuan ya. Nah, kalau hari ini apakah masih ada? Tentunya. Kita masih percaya sekali bahwa setiap benda itu memiliki kekuatan magis atau supranatural, seperti aki, seperti kalung, bahwa kalian percaya, kalau saya tidak memakai kalung ini, rasa percaya diri saya hilang. Nah, sebenarnya itu adalah dinamisme. Jadi kebudayaan dinamisme dan animisme itu masih kita jumpai sampai dengan hari ini. Lalu bagaimana sih eksistensi kebudayaan Neolitikum hari ini? Nah, ingat, benda-benda itu tidak dilupakan, tidak ditinggalkan. Tapi benda-benda peninggalan manusia praaksara itu terus berevolusi menjadi bentuk yang lebih sempurna dan fungsi yang lebih luar biasa. Seperti kapak lonjong, kapak lonjong itu adalah bentuk evolusi dari kapak perimbas ya, dan kemudian terus berkembang sampai dengan hari ini seperti kapak modern. Kemudian mata panah yang dulu terbuat dari batu, sekarang mata panah itu terbuat dari berbagai jenis macam. Kemudian gerabah yang dulu hanya digunakan untuk menaruh beras atau menaruh sumber makanan masyarakat praaksara, gerabah hari ini terus berkembang menjadi ornamen-ornamen hiasan seperti guci, vas bunga, dan lain sebagainya. Kemudian perhiasan dari batu, apakah sudah tidak ada hari ini? Tentunya masih ada. Buktinya ada batu aki, kemudian batu-batu alam yang digunakan untuk menjadi sebuah perhiasan. Entah itu cincin, entah itu kalung, entah itu gelang, atau manik-manik yang lain. Oke, itu tadi tentang masa Neolitikum. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.